Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang ya di Masteran Kenari Channel. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Masteran Kenari Channel teman-teman. Nah, jadi untuk Masteran Kenari Channel nantinya berisikan bahan-bahan mengenai materi untuk kenari ya. Nah, jadi baik itu untuk materi gantangan, lalu materi masteran, lalu materi ternak. Nah, jadi di dalamnya ada beberapa tips-tips juga. Nah, tentunya dalam dunia ternak kenari teman-teman. Nah, kita bisa lihat untuk background saya ini berada di dalam kandang ya, kandang ternak saya. Nah, di sini nanti kita akan kupas untuk kandang ternak saya. Nah, jangan di skip teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman terhibur dengan adanya channel ini, dan juga tentunya bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Nah, jadi saya minta dukungan untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video-video saya, lalu subscribe. Yang penting subscribe, bunyikan tanda loncengnya ya, tekan tanda lonceng agar notifikasi untuk video-video terbaru saya masuk ke Android ataupun HP atau iPhone teman-teman semua. Nah, jadi agar informasi-informasi tidak terlewatkan. Nah, jangan lupa untuk komen juga, lalu like-nya. Oke. Nah, jadi langsung aja kita akan review nih teman-teman semua. Yang kita review apa saja ini? Yang pertama dari betina apa ya? Oke, kita akan review dari betina. Nah, jadi di sini, nah ini adalah betina panda ya. Ini betina panda, serinya lokal. Kalau ini sudah babon teman-teman semua. Nah, ini sudah babon. Nah, tetapi ini masih dalam tahap pengkondisian teman-teman. Nah, jadi ini belum siap. Tapi kita bisa lihat untuk sarangnya. Nah, itu sarangnya sudah mulai ini ya, mulai bentuk lingkaran atau sudah melingkari. Nah, kemungkinan ini kayaknya 2 minggu 3 minggu sudah siap nanti teman-teman semua. Nah, ini yang pertama adalah betina lokal warna panda. Nah, jadi untuk betina ini lebih sering mengeluarkan warna panda teman-teman. Nah, kemarin itu dijodohkan dengan warna apapun, kebanyakan keluar warna pandanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah lokal, tapi bodinya lumayan teman. Ini kayak AF, cingkring juga. Oke, next kita ke sebelah. Nah, di sini ada seri hybrid teman-teman semua. Nah, ini saya datangkan dari Jogja ya. Dari Jogja, ini seri hybrid. Ini nampaknya ada darah rasminya juga. Kalau ini kata peternaknya, ini dia keturunannya lebih banyak ke ini ya teman-teman. Kenari singing atau penyanyi ya. Nah, jadi kenari-kenari yang bertubuh kecil tetapi memiliki suara-suara yang merdu. Nah, contohnya kayak Spanish Timbardo. Lalu banyak kalau untuk kenari-kenari singingnya. Nah, jadi ini lebih ke kenari singing teman-teman semua. Terahnya terah kenari singing. Nah, makanya ini posturnya agak kecil. Tetapi katanya memang ada darah-darah dari rasminya sedikit. Nah, makanya itu untuk ekornya dia seperti rasmi, tetapi kurang panjang ya teman-teman. Kita bisa lihat ekornya. Nah, itu
dia membuka ya, kayak rasmi, kayak ekor lidi teman-teman semua. Kelihatan nggak? Nah jadi ini tuh. Oke, kita next. Di sini, nah ini ada jeng-jeng. Nah di sini ada SF Foy 2020. Posturnya kita review posturnya dulu teman-teman. Untuk posturnya ini postur penyanyi pantura ya. Tinggi-tinggi. Lalu ini cantik ini. Nah, dari kepala, pundak, lutut kaki. Nah, dari kepalanya itu sendiri dia kecil kayak burung SF ya. Gak mungkin kalau burung SF kepalanya besar kayak YS ya teman-teman. Nah, itu lihat. Kepalanya kecil teman-teman. Lalu dari segi badannya, kalau dari postur dia agak bungkuk. Nah itu lihat. Oke, kita lihat dari samping ya. Kita lihat dari samping. Nah tuh kelihatan kan teman-teman. Untuk posturnya dia agak bungkuk, lalu ngawet. Ini pol ngawet ya teman-teman. Nah jadi ini kenari SF atau Scott Fancy. Ini ring foy dari Italia 2020 teman-teman semua. Nah untuk di sini dia belum berproduksi. Ini masih tahap pengkondisian karena kemarin rontok ya. Kayaknya ini masih ada sisa-sisa bulunya sedikit. Nah ini ya tuh. Ini dari sini tadi ini. Ini ada sisa bulu-bulunya sedikit, dia habis rontok teman-teman. Semoga habis rontok nanti sudah kondisi. Tuh, wah ini rencananya nanti saya akan kawinkan dengan YS. Semoga aja berhasil. Nah jadinya nanti YSSF. Amin amin. Minta doanya nggih teman-teman semua. Nah untuk kakinya ini termasuk untuk di kaki pendek ya teman-teman. Kalau untuk di ukuran SF ya, ini kakinya agak pendek. Dia berdiri tegap kakinya. Lihat, dia berdiri kayak kaki giboso berdiri. Tapi kalau giboso itu kan tinggi. Nah kalau ini tegap agak pendek. Ini cocok ini untuk lapangan nih. Anaknya pasti bagus-bagus teman-teman. Mudah-mudahan cepat produksi, cepat kondisi, dan cepat produksi. Oke, kita next ke kandang sebelah. Nah, jadi beragam ya teman-teman untuk kenarinya. Dan ini dia jeng-jeng. Nah ini adalah kenari lokal teman-teman. Ini lokal asli ring dari saya. Kita bisa pegang dulu. Ini masih angkrem 3 telur kemarin. 2 telur. Kemarin saya cek 2 telur teman-teman semua. Ups. Nah ini babon ya. Ini ring ungu. Ring ungu bukan ring 2021 teman-teman. Bukan ring impor. Tapi ring ungu ini ring saya. Nah ini ring pertama saya itu ring ungu. Tapi sekarang ganti warna hijau. Nah itu. Kelihatan nggak? Bentar ya. Kayaknya susah nih, nggak kelihatan. Nah ini ring saya, ring SRS PF. Kita lihat, kita masukkan, kita lihat posturnya. Kalau teman-teman mau lihat, nggak apa-apa. Sebenarnya dia masih angkrem teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah lihat. Saya naik. Nah tuh. Jadi bodinya ini lumayan besar teman-teman. Nah ini silangannya AF sama loper atau lokal super ya. Tuh lihat. Nah untuk pejantannya ini saya ceritakan. Nah jadi pejantannya ini adalah bapaknya ya. Bapaknya dulu ini dia adalah
kenari AF. Nah, kenari AF ini merupakan cikal bakal dari ternakan saya. Nah, jadi pertama kali saya menggunakan pejantan AF dan menghasilkan anak ini juga. Ini kalau nggak salah nomor 9 teman-teman. Nah, ini anak ke-9 kayaknya nih. Kering ke-9 nomornya. Lihat nih. Kayak ringnya, kayak nomor punggungnya Benzema ya. Nah, jadi ini ring nomor 9 ternakan saya. Nah, untuk jantannya jantan prestasi teman-teman. Saya dulu kasih nama Kakek Sugiono. Kenapa saya beri Kakek Sugiono? Karena di umur yang sudah tua, sekitar 3,5 sampai 4 tahun kalau nggak salah teman-teman, dia masih berprestasi dan juga masih ngawin. Nah, jadi saya kasih nama Kakek Sugiono. Nah, akhirnya saya lepas ke teman saya. Entah, nggak tahu sekarang kabarnya gimana untuk Kakek Sugiononya. Bukan Kakek Sugiono yang di itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini Kakek Sugiono kenari. Kalau yang itu sudah wafat. Nah, jadi ini kenari saya. Ini sudah babon teman-teman. Ini sudah babon. Nah, kalau untuk telurnya kita lihat, kelihatan nggak? Nah, itu ada 2 ya. Telurnya ngangkrem 2 teman-teman. Ini ngisi tapi kayaknya gagal nih. Karena kemarin sudah saya lihat kayaknya gagal. Karena di sini cuacanya sangat panas ya teman-teman. Ini saya aja menggunakan kipas angin agak reda, agak untuk meredam ya. Kipas angin untuk meredam teman-teman. Sebenarnya di sini panas banget. Jadi pada saat siang hari itu bisa mencapai 33 derajat. 30 sampai 33. Nah, kalau misalkan pagi hari itu bisa dingin teman-teman. Dingin sampai 23 derajat. Nah, jadi memang cuacanya ekstrim. Kalau misalkan saat ini saya hanya menggunakan kipas. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi menggunakan ini ya, pengatur suhu ruangan. Kita bisa menggunakan AC sebenarnya. Nah, itu lihat. Langsung angkrem lagi ya, langsung balik dia. Nah, kalau kenari itu enggak terlalu gampang stres teman-teman. Jadi setelah kita pegang, lalu kita cek tadi kenarinya, dia udah mau kembali lagi tuh. Jadi enaknya kenari itu enggak gampang stres burungnya teman-teman. Meskipun kita pegang, yang penting jangan kita banting. Oke, kita lanjut. Next, kita turun. Nah, di sini ada tuh. Ini AF. Oke, coba saya pegang dulu. Nah, ini sebenarnya sudah siap. Dia lihat tuh. Ini sudah siap banget teman-teman. Tapi kemarin saya jodohkan dengan kenari itu nggak mau dikawin. Nah, ini masih trouble namanya. Saya belak-belakan teman-teman. Kalau misalkan betina trouble, ini betina trouble. Nah, jadi ini adalah betina trouble sebenarnya teman. Dia kadang waktu itu pernah dikawin tapi tidak mau mengeluarkan telur. Nah, jadi kemarin saya ombyok burungnya ya. Burungnya kemarin saya ombyok. Lalu sudah lama kan sudah siap dan ternyata mau dikawin. Nah, jadi untuk saat ini dia ngeram itu kosong ya teman-teman. Gak ada telurnya sebenarnya. Dia ngeram ini gak ada telurnya. Coba kita lihat. Bisa nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, tuh nggak ada telurnya, kosong. Nah, jadi jangan kita buang teman-teman. Jangan kita buang untuk kenari ini. Karena apa? Nah, karena kenari ini bisa kita jadikan babuan. Nah, dia kita bisa nitipkan telur ke dia. Untuk misalkan nih, kenari kita ada yang bertelur 5 atau 4. Nah, kalau misalkan kita khawatir tidak menetas semua, sebaiknya dititipkan nih di babuan. Nah, nanti biar si babuan inilah yang mengerami sampai dia menetas. Nah, saya pernah coba dan ternyata berhasil teman-teman.
dia mau ngelolos juga. Nah itu, jadi jangan dibuang ya, dan jangan dijual, kasihan yang beli teman-teman semua. Nanti beli betina ternyata trouble, itu jangan, kasihan teman. Oke, nah jadi ada manfaatnya. Jadi kenari trouble nggak selalu dia nggak mempunyai manfaat, tapi tetap ada manfaatnya. Ini ngeramnya sebenarnya bagus ini teman-teman tuh. Setelah kita pegang aja dia langsung mengeram. Biasanya yang betina seperti itu betina-betina yang sayang kepada anaknya, atau bahasa Inggrisnya gemati. Gemati teman-teman. Tuh. Ya kan? Gemati kepada anaknya. Loh, telah. Oke, kita lanjut. Di sini ada kenari lokal lagi teman-teman. Nih, kalau ini belum bertelur, kemarin sudah dikawin sebenarnya, belum bertelur. Ini lokal, tapi dia sudah disarang, kayaknya sebentar lagi bertelur kalau ini teman-teman. Nah itu udah disobek-sobek semua, kemarin sudah dikawin. Kalau saya menggunakan kawin cabut, dan juga ada beberapa kalau betina yang susah, saya menggunakan kawin ini ya, kawin campur. Oke, selanjutnya gas lagi ke sebelah. Oke, ini. Nah, ini kenari lokal. Ini lokal juga. Nah, ini kondisinya dia udah babon. Meskipun kecil kayak gini, tapi anaknya agak lumayan teman-teman. Jadi nggak selamanya kenari kecil itu anaknya bisa kecil juga, enggak, karena bisa juga menurunkan keturunan yang agak besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, ini kenari AF teman-teman semua. Kalau ini giras ya, kayaknya udah bertelur kemarin. Ada berapa ya? Cuma ada satu kah? Oh iya, ada satu teman. Ini kayaknya sudah 3 hari. 3 hari telur satu. Wah, ini perlu ditanyakan kalau telur satu. Bisa-bisa dia telur gemuk ya, telur gak jadi. Tapi kemarin ini sempat saya kum bahasa Jawa teman-teman. Sempat saya campurkan dengan pejantan. Nah, jadi karena memang susah kawin, ini tembean ya. Tembean susah kawin. Nah, jadi saya gabungkan dengan pejantan. Nah, terus habis itu dia bertelur, lalu saya ambil pejantannya. Nah, ternyata ini kok hanya telur satu, padahal ini sudah 3 hari. Paling enggak dia sudah 2 kalau misalkan telurnya jadi. Tapi kayaknya kita lihat aja nantilah. Semoga ya jadi ya teman-teman. Nah, ini kenari AF. Tuh, lihat. Sudah lihat teman-teman. Nah tuh, ini kemarin saya kawinkan dengan hybrid teman-teman. Jadi hybrid saya kawinkan dengan AF. Oke. Ya, ini untuk bapaknya ini pernah ini juga juara, tapi hanya sebentar di saya sebentar, terus laku bapaknya ini. Karena saya juga jualan ya, jadinya kalau misalkan harganya cocok ya saya lepas. Mumpung payu, nanti lama-kelamaan nggak payu ya mumet kakean manuk neng omah. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini peranakan sendiri teman-teman semua. Ini peranakan sendiri, silangan dari bapaknya ini SFBB. Nah, SFBB saya silangkan dengan AF. Tuh, lihat posturnya, dia agak panjang, ada bungkuk-bungkuknya. Tuh, berdirinya juga dia enak ini, enak dipandang ini. Sebenarnya ini ada 2 ya teman-teman. Oh iya, ada 2, yang satunya kayaknya itu mati teman-teman, satunya itu. Nah, satunya warna bon kuning. Nah, ini kalau ini warna hijau, bon hijau. Tuh lihat. Ini bapaknya juara teman-teman.
Tuh bapaknya bapak putra lapangan. Nah jadi nanti saya lihatkan piagamnya. Kalau misalkan untuk pejantan kandang, saya pasti simpan piagamnya. Biasanya saya tempel. Kalau misalkan yang lain-lain, saya simpan di lemari teman-teman. Tapi kalau untuk pejantan, biasanya saya tempelkan di sini di kandang. Tapi kemarin ada beberapa yang ikut terjual, jadi beliau pembelinya itu langsung dibawa untuk piagamnya dan juga burungnya dan juga tropinya, pialanya. Nah nih tuh, oh ya itu ringnya ring hijau ya teman-teman. Nah itu sudah ring terbaru dari saya, itu ringnya sudah ring hijau. Nah jadi ini sudah baru, ini tembean teman-teman. Ini kemarin belum kondisi, masih ngelemak, jadi ini perlu penjemuran teman-teman. Kalau masih ngelemak kayak gini kita harus penjemuran. Nah itu, nah, semoga aja burungnya cepat kondisi, bisa dikawin dan menghasilkan keturunan. Amin 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 amin. Oke, next. Oke teman-teman, di sini nah ini hybrid teman-teman. Hybrid ini masih angkrem, kalau ini dia agak stresan kalau yang ini. Nah jadi nggak usah kita ganggu, biarkan dia angkrem. Ini telur 2 kayaknya, telur 2. Saya kelihatan ya, warnanya kuning semua. Warnanya cerah sekali. Oke, kita ke selanjutnya. Nah ini adalah F1YS. Ini F1YS teman-teman semua. Bisa kita lihat ini masih rontok. Terlihat bulu-bulunya banyak ya. Ini rontok teman-teman. Sebenarnya ini harusnya masuk di ini ya, umbaran di kandang. Di kandang ternak ini ada umbarannya kalau saya. Tapi dia sebenarnya birahi karena kemarin nggak dikawinkan, jadinya malah rontok. Tuh lihat, tuh baru disobek-sobek semua udah korannya. Tuh sarangnya juga udah di gimana ya, udah di ocar-acir, bahasa opon ocar-acir. Nah jadi udah di obrak-abrik. Nah kayak ini F1YS teman-teman semua. Untuk posturnya lumayan sih. Kalau ini posturnya agak nge-V ya teman-teman, posturisasi kalau ini. Ini kalau kita kawinkan sama F1YS udah lumayan besar, jadinya AF teman-teman anaknya. Tapi kalau untuk sekarang itu kan kalau udah AF besar itu udah dikasih nama AF Super atau AFS biar keren. Dan juga untuk membedakan harga dengan AF yang standar. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini hybrid juga teman-teman tuh. Ini juga masih agak saudaraan sama yang tadi, sama yang kuning hybrid tadi. Nah, itu saya mengambil dari satu peternak di Yogyakarta, peternak pendiang. Nah ini juga masih belum kondisi. Kalau saya amati kalau hybrid itu memang agak susah ya teman-teman, kondisinya betinanya itu. Makanya kok kalau jadi pasti anaknya bagus-bagus, tapi memang agak susah, entah kenapa. Saya juga nggak paham ini kenapa kok susah sekali kalau seri hybrid itu. Cuma ada berapa di sini tuh, ada 3 atau 4 hybrid. Itu pun yang masih produksi itu satu aja, itu tadi yang kuning itu, yang lainnya belum produksi. Dia itu susah untuk dikawin biasanya, entah kenapa, kayaknya tomboy. Jadi susah untuk dikawin, harus perayu yang bagus. Kalau kenari yang pintar merayu itu pasti enak jebolnya. Nah,
jalani aja ya teman-teman. Jadi kita jalani aja, semoga nanti dia cepat kondisi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita next. Kita ke, wow, ini warna cantik teman-teman. Ini warna cantik, dia lagi ngangkrem. Ini lokal, sebenarnya ini lokal teman-teman. Oke, coba ini kita lihat, kelihatan nggak? Guys, nggak kelihatan ya. Nah, nih, tuh, kelihatan ya. Betul enggak? Nah, tuh, kita lihat. Kita coba ganggu sedikit. Permisi ya, Nduk. Tak ganggu sebentar ya. Menyatu. Tuh, ada telur berapa ya? 3 kayaknya. Oh iya 3. Udah. Sini aja lagi. Ini kemarin saya kawinkan dengan F1YF teman-teman. Itu lokal tapi posturnya ya lumayan lah. Ini kita mau posisi ini. Bolak balik ya. Tadi kayaknya gini ya. Astagfirullah, kebalik-balik toh. Piye gini kameramennya. Karena nyetin sendiri, ngevlog sendiri ya teman-teman. Jadi bolak-balik ya. Maaf ya. HP-nya jadi bolak-balik. Jadi kalian susah untuk lihatnya. Sorry banget ini. Nah itu. Masih angkrem ya. Ini lolohannya bagus teman-teman dia. Ini babon ini. Tuh. Kemarin tuh dilirik temen tapi nggak tak kasih. Eman. ATM mau dikek nih. ATM ya disimpen nah. Iya. Nah, lalu di sini ada tempean. Tuh. Nah, kalau yang putih ini sudah babon. Tuh yang itu sudah babon. Itu babon teman-teman. Nah ini babon lokal. Kalau yang ini kayaknya kurang sehat ini. Nanti kita jamu nih biar sehat teman-teman, biar fit. Nah tuh ini tembian. 2 ini tembian, kalau yang sana tuh babon AF itu. Tuh yang pojok sana tuh AF. Jadi kalau misalkan yang belum siap, saya jadikan satu ya teman-teman, saya ombyok agar lebih memudahkan perawatan sih pertama. Lalu mengirit tempat. Kalau misalkan kita jadikan semuanya di kandang produksi pasti akan lebih banyak sekali, pasti akan penuh. Nah jadi kayak ngirit tempat teman-teman. Tadi ini tak ombyok penak. Oh iya, ada yang ketinggalan. Oh iya ini. Nah, oh ini rajanya ini, R1-nya ini. Ini adalah YS TKF ya, betina teman-teman. Ini ringnya CL, Champion Land. Mudah-mudahan anaknya nanti ini bisa juara champion teman-teman. Kayak Real Madrid ya, 14 sekarang. 14 pialanya. Oh, piala champion. Tuh, lihat. Posturnya aduhai. Saya mau kepol gitu teman-teman. Teko Turki, Timur Tengah teman-teman. Betina Timur Tengah lo tahu sendiri kan kayak apa. Mok. Nah ini posisinya kemarin rontok, jadi ini pengkondisian. Nah lihat nih, tuh bulunya, tuh ini bulunya ya. Nah ini, tuh ini masih kotor kandangnya, belum sempat dibersihin. Nih bulu-bulunya nih. Nih. Kemarin rontok, ini sudah siap teman-teman. Ini sudah siap rontoknya ya, belum siap dikawinnya tapi sudah selesai rontoknya maksudnya. Nah, tuh. Saya kasih 2 tarangan teman-teman, spesial biar dia memilih antara tarangan yang ini atau yang ini. Nah, ini makanannya tuh, kita bisa zoom tuh biar dekat. Wah rakyat ya, makanannya pakai makanan kiloan. Tapi biasanya kalau IES saya tinggikan sedikit ya,
saya tinggikan. Kita bisa kasih niger atau tambahan di sini teman-teman. Oh nih, raketok sih nih, biji fumain. Nah jadi ada ilmunya teman-teman, semua itu ada ilmunya. Kita nggak bisa seenaknya merawat, jadi ada ilmunya. Kalau misalkan kurang birahi kita kasih apa, kalau misalkan nggak kondisi kita kasih apa, itu ada ilmunya semua. Nah nanti akan tertuang dan tersaji di channel ini. Tadi nih teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda loncengnya ya, jangan sampai orang. Nanti juga kita akan bahas lampu-lampunya, kenapa kok dikasih lampu gitu ya. Nanti kita juga akan bahas, karena di sini masih ada nih. Nah ini betina-betina juga teman-teman. Di situ ada es. Oh dari sana ya, itu dari sana itu kemarin ini punya temen nitip itu yang warna gereja itu loh, yang hijau gereja. Nah itu punya temen nitip. Nah itu silangannya kenari itu dengan blackstrut kayaknya. Blackstrut, laki-lakinya blackstrut, betinanya kenari. Kalau yang kuning itu baru 4 bulan teman-teman, itu masih agak rontok itu. Nah yang kuning itu SF lokal, SFL, bagus posturnya juga. Nah kalau yang ini yang pakai ring hijau, yang tengah bon kuning ini masih rontok, kemarin rontok. Ini silangannya YSSF, calon juga ini kalau jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bagus nanti. Itu kemarin habis rontok itu, jadi belum kondisi. Ini AF super yang bon kuning yang sebelah sini. Nah itu yang pojok sini sendiri itu AF super teman-teman, atau AFS. Nah kalau yang itu AF sing gelantungan kan ring. Nah sing ruji gelantungan itu AF teman-teman. Kayak gelantungan terus ya, itu AF. Itu punya temen juga itu nitip. Jadi di sini ada penitipan juga teman-teman. Kalau misalkan dia kondisi, alhamdulillah bisa kita kawinkan, bisa produksi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nih. Di sini ada umbaran kecil ya, teman-teman. Nah, umbaran kecil, bukan lingkaran kecil ya, tapi umbaran kecil. Kalau lingkaran kecil, lingkaran besar nanti malah jadinya boneka. Nah ini juga betina-betina yang belum siap. Jadi betina yang belum siap saya taruh sini nih. Biasanya untuk betina yang ini juga rontok, saya taruh umbaran sini biar dia cepat kondisi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayaknya, 6 taruh sini. Nanti kalau sudah kondisi, kalau misalkan dia sudah manggil-manggil pejantan, kabel lah kumpulan. Nah jadi kalau misalkan dia sudah manggil-manggil pejantan, biasanya nanti akan saya tarik, saya tangkap, lalu kita masukkan ke dalam kandang ternak atau kandang produksi namanya. Itu dia. Oke, selanjutnya di sini saya punya ini YS. Nah ini kemarin belum sempat untuk jadi pejantan ya teman-teman semua. Nah itu, wah ini mau udah tidur, malam-malam buka kerodong udah tidur. Itu YS nya. Nah itu YS TKF 21 udah tidur, gak usah diganggu. Ini belum jadi pejantan teman-teman. Kemarin karena belum maksimal gazornya, jadi saya simpan dulu, saya kondisikan. Nah kenapa saya kondisikannya kok di kandang ternak? Pasti ada pertanyaan muncul seperti itu. Karena kalau misalkan kita taruh kandang ternak kan nih, banyak suara-suara betina.
Nah itu pastinya akan mengundang birahi si pejantan ya teman-teman. Nah jadi saya taruh di kandang ternak karena memang tadi banyak sekali kenari-kenari betina yang memanggil pejantan. Nah itu alasan saya teman-teman. Wah lagu birahi yuk delok iki sik kuning ya wis birahi ngeplah sayap tadi teman-teman. Yang kuning nih tadi yang bunyi ngik 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 gitu. Posturnya lumayan juga ini coy, mantep ini ya. Mudah-mudahan ya tentang kondisi gitu aja toh. Nek posturnya apik mantep tapi ra kondisi ya piye meneh ra produksi toh. Makanya saya meminta doa untuk teman-teman semua agar kenarinya itu cepat kondisi, nanti biar bisa beranak pinak. Nanti saya update teman-teman unyu-unyunya si kecil itu seperti apa, jadi nanti teman-teman bisa tahu. Nah nanti ada menunya, menu untuk melolah itu apa aja sih yang bagus untuk kenari, pertumbuhan kenari, nanti akan saya share. Kalau misalkan kandang saya ini ada anaknya, tapi kalau nggak ada anaknya ya share lah teman-teman. Nggak ada contohnya kok arti share darahnya lah ya channel ngibul tok orang bukti nih, nggak ada buktinya sama sekali. Pasti lah ngono pikirannya konco-konco kabeh. Tadi ini harus ada buktinya, makanya doakan biar lancar ternaknya. Tapi memang di sini sangat sulit teman-teman, saya akui di sini sangat sulit. Beda kayak di Jawa. Dulu saya waktu kuliah di Jawa itu simpel sekali ternak. Saya kan kuliah di Jawa, di Jogja ya, di Jogja, lalu saya belajar ternak di Jogja sana. Jadi saya di situ ada berapa ya? Ada betina 4 kalau nggak salah. Nah, ada betina 4 dan berhasil semua. Itu aja padahal saya nggak seserius inilah. Kalau ini kan serius sekali tuh, sampai dikasih penerangan, sampai ditata bagus. Kalau dulu di Jogja itu ya namanya anak kos-kosan ya, tapi saya ngontrak rumah dengan teman-teman. Nah jadi saya taruh ini tempatnya itu di mana, dapur. Jadi saya taruh dapur di pepekan di tembok kayak gini, jadi dipaku, dikasih paku, ditempel di tembok. Itu aja hasilnya alhamdulillah bagus. Tapi kalau di sini di mana, di Kalimantan, saya tempatnya di Kalimantan Tengah ya teman-teman. Nah saya akui memang agak sulit di sini, agak sulit. Tapi ada juga yang berhasil sih, ada juga yang banyak yang berhasil. Teman-teman juga ada, untuk yang berhasil itu sudah ada. Saya juga ada yang berhasil sampai saat ini. Kalau dulu kan masih nggak pakai ring ya, sampai saat ini yang udah pakai ring itu kalau dihitung sekitar 70 ke atas lah sudah. Menghasilkan anak itu sudah 70 ke atas. Alhamdulillah. Nah, tapi ini emang di tahun 2022 ini agak sulit. Saya ini udah 1,5 bulan apa hampir 2 bulan lah. Jalan ke 3 bulan ini belum ada produksi. Ini baru tadi ini. Yang lain ini baru pada nelor-nelor. Karena kemarin itu sempat ini ya, apa namanya, mabung berjamaah. Jadi ini habis mabung semua. Kadang-kadang ada yang pengkondisiannya juga sulit. Nah jadi itu yang menghambat. Dan juga cuaca ya teman-teman. Kalau di sini tuh cuacanya sekarang lagi ekstrim. Nah jadi pada saat dingin pagi-pagi itu mencapai sangat rendah, 23 derajat. Itu sudah rendah. Kalau misalkan di siang harinya itu bisa mencapai 33 derajat Celcius teman-teman. Jadi memang kondisi cuacanya. Nah makanya teman-teman tuh bantu channel saya, dibantu biar nanti bisa mengedukasi lanjutnya, biar semangat. Nanti kalau misalkan dapat gaji, nah saya belikan AC untuk ternak saya. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan saya pindah, saya akan perbarui tempatnya. Kalau ini saya masih ikut dengan orang tua ya, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Banteng.
Pangkalan Banteng. Nah, kabupatennya Kota Waringin Barat, teman-teman. Pangkalan Bun. Tapi saya di Kecamatan Pangkalan Banteng, masih di pelosok desa. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang baru belajar ternak, apalagi di tempat-tempat yang ekstrim cuacanya, mari kita coba. Ojo wedi ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, teman-teman. Nah, jadi kita coba, semoga aja berhasil. Kita yang penting sudah bercoba, kita ikhtiar kepada yang membuat kita hidup, Gusti Allah. Nah, jadi kita nanti cari solusinya bareng-bareng, karena semua itu pasti ada solusinya. Saya untuk ternak di Kalimantan dari 2019 akhir, alhamdulillah. Yaitu kemampuan saya baru mencapai sekitar 75 ke atas, ya 80 lah, sekitar 80 anakan kalau nggak salah. Itu aja banyak yang lokal kayaknya teman dulu tuh. Jadi saya pertama tuh pakai pejantan AF, ini betinanya ya lokal AF dulu itu, sebelum saya pakai kanring. Nah, setelah saya beli pejantan yang agak bagusan, baru saya beli ring. Nah, tadi itu contohnya yang atas itu yang warna bon hijau itu. Nah, itu contohnya dari anakan SFBB. Sebenarnya ada tapi masih di sana di tempatnya. Saya sendirikan, teman-teman. Karena memang ini masih tahap pengkondisian pejantannya. Kemarin juga habis rontok. Jadi kemarin saya pusing karena burung semua itu rontok. Aduh, Yesus. Rontok kok berjamaah, teman-teman. Nah, jadi itu masih pengkondisian. Sudah mulai gacor sih, teman-teman, tapi belum berani ngerek. Jadi kelemahannya masih itu. Jadi kita kencengkan nih pakai ini nih. Saya kencengkan pakai plastik. Ya, udah mau habis sih. Harus belanja lagi nih, teman-teman. Saya kencengkan pakai plastik. Nah, itu dia. Jadi itulah perjalanan ternak saya di Kalimantan, teman-teman. Kalau kesahnya, jadi semua itu ada berhasilnya dan juga ada enggaknya. Tapi kalau akhir-akhir ini saya sering gagal ya. Saya akui ini saya sering gagal untuk beternak karena memang kondisi cuacanya memang agak kurang bersahabat, teman-teman semua. Jadi kudu sabar. Ternak kenari itu kuncinya sabar aja. Kalau sabar bisa dilewati, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Dicoba terus, jangan sampai lelah. Jadi kita cari solusinya, dan disinilah insya Allah channel ini akan membawakan solusi untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada kenarinya mas nggak mau ngangkrem, solusinya gimana? Nah, nanti insya Allah akan ada tutorialnya, solusinya. Lalu nanti ada mas, kenarinya itu bertelur tapi kok cangkangnya itu tipis ya mas, gimana caranya? Pasti insya Allah ada solusinya. Makanya didukung ya, teman-teman, channel saya. Nah, karena kemarin ini kan, ini waktu mabung semua itu, saya fokus ke gantangan, teman-teman. Jadi kemarin itu fokus ke gantangan. Ini ada beberapa tropi yang masih ada di rumah, karena kemarin ada beberapa yang udah dibawa sama ini ya, pembeli. Nah, beli burung dapat tropi, teman-teman. Beli burung dapat tropi, tapi ya burungnya yang burung juara. Nah, jadi saya membagikan tips, lalu saya juga mengalaminya, teman-teman. Jadi semua tips yang saya berikan itu adalah pengalaman saya dan sharing saya dengan para senior peternak-peternak ya. Saya juga sering sharing dengan peternak-peternak di Jogja masih. Alhamdulillah masih WA-an, masih ya mengasih kabar lah.
paling nggak mau ngasih kabar. Nah itu. Oh ya, tadi saya mau memperlihatkan ini ya, piagam. Jadi ini teman-teman, saya perlihatkan. Ini adalah piagam pertama saya waktu gantang di sini, di Kalimantan. Saya ini menggantang pertama kali. Ini kenari saya yang kasih nama Buto, teman-teman. Nah, Buto ini dia Yorkshire Lebanon, warnanya hijau. Dapat nomor 1 dan 2. Nah, ini di tahun 2021. Jadi saya turun di gantangan itu masih baru, teman-teman. Ini kalau nggak salah itu bulan 10, kalau Oktober kalau nggak salah. Oktober saya baru turun. Nah, lalu si Buto ini dia ini ya mati. Si Buto ini sudah meninggalkan dunia ini. Nah, karena kelalaian saya, jadi waktu saya pergi itu dia berada di teras. Pas hujan lebat kena tampu air ya. Nah, jadi waktu saya pulang langsung saya kerodong, nggak saya cek dulu kondisinya gimana. Waktu pagi hari ternyata sudah sakit. Nah, lalu ini 30 Mei 2021. Ini buyut ini nih bapaknya ini tadi. Nah, ini sekarang masih di sini. Bapaknya ini dia SFBB, serinya SF disilangkan dengan BB, Scott Fancy dengan Belgian Bosu ya teman-teman. Nah, itu diberi nama buyut. Nah, itu 30 Mei 2021 itu yang bawa teman. Jadi saya menitipkan teman, alhamdulillah tembus di nomor 2. Ya, nggak apa-apa, tapi itu latberan sih teman-teman. Jadi bukan latpres yang besar, bukan, tapi hanya latberan. Nah, tapi waktu latpres itu juga dapat nomor si buyut, tapi nggak saya centangkan di sini ya, karena kemarin itu di sini juga ada sebenarnya, tapi sudah hilang ya kertasnya. Jadi kalau untuk yang bersejarah saya tempelkan di sini. Ini yang pertama kali ini waktu saya gantang perdana, masuk 1 dan 2. Dua ini. Nah, kalau yang itu buyut itu tadi itu saya titipkan sama teman, jadi teman yang bawa. Nah, ini untuk beberapa trofi. Oke teman-teman, saya juga gantang murai kemarin. Saya kasih nama Palapa, tapi burungnya udah laku. Ini juara 1 ini untuk murai Borneo. Untuk murai ini, lihat nih, juga juara 1 murai. Ini murai Borneo. Lalu kita beralih. Nah, ini adalah trofi pertama saya. Ini trofi pertama saya, masih saya simpan. Ini trofinya tadi ya, itu yang 2 itu, nomor 1 dan 2. Tuh, nomor 1 dan 2. Nah, ini trofi ini sangat bersejarah. Ini trofi yang pertama kali saya dapatkan di gantangan. Jadi nggak akan nggak akan saya hilangkan. Terus di sini nih ada juara 3 murai Borneo. Ini Palapa nih. Palapa ini berprestasi banyak sekali. Terus ini, ini kenari A, kenari. Kalau ini sudah, ini namanya saya kasih nama Cobra. Cobra juga malah udah nggak ada. Lalu ini lagi nih, ini kenari
dapat juara 1. Elat press kenari juara 1. Ini si kobra nih teman-teman. Kobra kemarin ada tawaran sebenarnya 5 juta, tapi nggak saya ambil tawarannya. Kok malah sakit si kobranya dan nggak bisa diselamatkan, teman-teman. Nah, ini kenari terbaik. Ini juga kobra yang dapatkan. Kalau yang lainnya itu udah laku, teman-teman. Kenari terbaik itu dulu ada ini juga sebenarnya. Ada siapa ya? Terus saya lupa itu. Kucing garong, terus saya mengeluarkan kuda muda. Nah, itu banyak sekali meraih kenari terbaiknya. Nah, ini yang di Ronggolawe dapat juara 3 kenari. Ini juga di Ronggolawe dapat juara 3. Jauh ini di Mentobi. Oh, yang ini di Mentobi, yang ini. Kalau ini di Sungai Rangit. Ini di Sungai Rangit. Kalau yang ini di Mentobi Raya. Tuh, Mentobi Raya, Gantangan Bersama Mentobi Raya. Ini jauh ya teman-teman, dari tempat saya itu sekitar 2,5 jam atau sampai 3 jam lah. Soalnya jalannya bukan jalan aspal, jadi yang buat jauh ya itu jalannya. Lalu ini ada kenari juga. Nih, kenari juara 2. Ini ada juara 1. Mencopot ini kan trofinya. Banyak teman-teman, ini ada tuh di RI juga, ini banyak di RI. Ini di RI. Ini ya di RI juga. Di RI itu di ini ya, Raja Wali Indonesia. Ini trofi SF single factor Medang SF. Saya dapat trofi ini. Tim saya ya, single factor tim saya. Nah, masih banyak di dalam sana juga ada. Di event cup di dalam rumah masih ada di sana. Belum saya bawa sini. Di event cup juga ada yang pernah masuk. Kalau nggak salah kobra yang masuk ini. Nah, jadi kobra ini dia tuh banyak memberikan trofi, teman-teman. Padahal usianya itu masih muda. Tapi ya memang Tuhan berkehendak lain. Memang kita harus berpisah dengan cara seperti itu. Jadi kemarin tuh ada tawaran 5.000, saya tolak. Tapi malah ya wallahu alam, teman-teman. Itulah yang namanya makhluk hidup bernyawa pasti akan kembali ke Tuhannya. Nah, itu jadi oh ya, tadi saya lupa, saya berjanji akan memberikan ya wawasan untuk lampu. Jadi gunanya lampu ini adalah untuk penerangan, teman-teman, penerangan kandang. Nah, ini ada lampu utama dan juga ini ada lampu untuk penerangan kandang. Jadi kenari itu mengapa kok diberi lampu? Nah, dia itu agar lebih ini ya, lebih nyaman, teman-teman. Kalau dia dikasih lampu itu nyaman. Nah, kita lihat tuh. Kalau misalkan nggak kita kasih lampu, agak ini ya, agak redup atau petang, di siang hari juga itu akan tidur, teman-teman dia. Nah, dia akan jarang gerak. Nanti kalau misalkan jarang gerak, kebanyakan nanti dia melemak. Kalau udah melemak, penanganannya harus khusus. Nah, kalau kita kasih lampu kayak gini, dia lebih aktif geraknya. Dan juga untuk untuk kenari yang tadi ngangkrem, dia akan lihat telurnya, dia akan betah di sarang, teman-teman, kalau lihat telur. Nah, ini juga tuh. Nah, juga nanti kalau misalkan untuk meloloh, dia melihat anaknya, jadi akan lebih sering melolosnya daripada tidak melolosnya.
Nah, jadi gunanya lampu itu seperti itu teman, jadi banyak gunanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel saya dengan cara di subscribe, lalu bunyikan tanda loncengnya, ditekan, cukup ditekan 1 kali, nggak usah banyak-banyak, 1 kali aja, tul, sudah bunyi nanti loncengnya kalau saya update video terbarunya. Nah, jadi subscribe, jangan lupa di like teman-teman, di like 1 kali juga, nggak usah banyak-banyak, 1 kali cukup, di like lalu di share sebanyak-banyaknya. Kalau di share sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, bisa di Facebook, di WA, di grup-grup WA, di grup-grup Facebook, saya lebih senang. Nah, jadi minta dukungannya untuk teman-teman semua agar channel saya ini lebih berkembang. Insya Allah akan memberikan edukasi tentunya di dunia kenari nantinya yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jadi saya tekankan lagi di sini, saya bukan berarti menggurui teman-teman, karena saya juga manusia biasa, terkadang ada salahnya, dan saya juga masih terus belajar untuk mengupgrade pengetahuan saya tentang di dunia perkenarian. Nah, jadi nanti teman-teman semua ada perawatan kenari di sini. Lalu kalau misalkan saya lagi free, nggak ada kerjaan, saya ikut lomba, akan saya liput juga di perlombaan ya. Tuh terapi saya. Nanti kita akan ngevlog jalan-jalan di gantangan. Insya Allah semoga ada waktunya. Nah, dan juga untuk di video saya, di channel saya nanti akan ada masteran kenari. Karena yang pertama adalah di sini adalah masteran kenarinya. Jadi ada masteran, nanti ada, kita bisa mengetahui cengkok-cengkok kenari teman-teman. Lalu saya akan update juga untuk jenis-jenis kenari. Jadi kenari itu jenisnya banyak. Jadi saya akan videoin dan saya share di channel ini. Channel ini 3 kali bilang channel ini teman-teman. Oke, nah jadi nanti akan saya share masteran-masterannya, dan juga untuk teman-teman kicau mania yang ini ya, lepas dari kenari, misalkan ada dari kacer, murai, nantinya juga bisa menggunakan video-video masteran kenari-kenari kacer dari saya untuk masteran. Nah, agar nanti tembakannya itu lebih dahsyat. Karena palapa dulu itu yang paling menonjol tuh isian tembakan kenari. Yang pertama itu kenari, cililin, lobet. Nah, itu kalau 3 itu sudah dipegang, tembakannya pasti tembus teman-teman. Insya Allah juri itu akan dengar tembakannya. Nah, jadi untuk masteran kenari itu nantinya akan sangat penting sekali untuk burung-burung teman semua. Nanti akan saya kasih judul sesuai dengan apa yang akan saya upload di channel saya teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thanks for watching.